Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang terhormat dan seluruh para pendengar dan penonton YouTube. Pada kali ini kita akan mencoba mengupas dan menyelami makna etis dan estetis sebuah karya monumental yang ditulis oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sebelum untuk melanjutkan persoalan yang akan kita kupas lebih jauh terkait dengan hal ini, lebih awal kita mulai kegiatan kita dengan membacakan Ummul Al-Quran dengan sama-sama berniat semoga Allah menyampaikan seumpama pahalanya buat ruh junjungan alam agninya Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus kepada Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihi niyah kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Mengupas karya monumental Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang berjudul Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut garisan adat dan syarak merupakan sebuah keniscayaan bagi kita karena mengingat dan menimbang kondisi masyarakat yang mulai terkontaminasi dengan budaya-budaya luar, katakanlah kehilangan arah apa, bagaimana, dan kenapa posisi seorang masyarakat di alam Minangkabau harus berbuat, berperilaku, bertingkah laku, dan sebagainya. Lebih awal, jelas bahwa berbicara tentang persoalan adat dan syarak itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Adat akan lahir dari sesuatu hal yang sangat pokok. Dan dalam konteks kehidupan masyarakat Minangkabau yang berfilosofi alam adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, maka pokok dasar sesungguhnya itu adalah syarak. Syarak pada akhirnya ketika dilaksanakan oleh masyarakat akan melahirkan sebuah adat. Contoh sederhana adalah ketika syarak mengatur bahwa masyarakat mesti menutup aurat, maka pada akhirnya akan lahir sebuah adat bagi masyarakat dengan apa dan bagaimana cara mereka menutup aurat. Maka kita kenal di alam Minangkabau ada pakaian tertentu untuk pemangku adat, ada pakaian tertentu untuk sosok yang dinobatkan sebagai ulama, dan lain sebagainya. Dan dalam konteks yang seperti inilah karya Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut garisan adat dan syarak akan kita ketengahkan, mengingat dan menimbang bahwa karya ini memberikan nilai etis dan estetis bagi masyarakat Minangkabau khususnya di masa lalu dan harusnya ini diterapkan di masa sekarang ini. Karya yang berjudul Pedoman Hidup di Alam Minangkabau itu memiliki beberapa ulasan, mulai dari isi buku yang memuat tentang pendahuluan, kemudian ada Si Pedengki Datang Membujuk, kemudian Siti Buriman hendak beranak, kemudian kerja Siti Buriman semenjak suaminya meninggal atau mati, kemudian dia punya seorang anak yang bernama Muhammad Arif, bagaimana perilaku seorang Muhammad Arif ketika dia akan masuk sekolah, kemudian apa yang dilakukan oleh seorang Siti Buriman
sebagai seorang ibu terhadap anaknya, yaitu memberikan nasihat-nasihat yang mesti dipahami dan dilaksanakan oleh anaknya. Kemudian bagaimana pula hak anak yang bernama Siti Arifah, saudara kandung dari Muhammad Arif, akan memasuki dunia pendidikan atau masuk sekolah. Kemudian ada tema Muhammad Arif akan memasuki sekolah agama. Kemudian Muhammad Arif akan menjadi guru. Kemudian nasihat Siti Budiman kalau anaknya nanti jadi ambatener atau pegawai pemerintah. Kemudian nasihat Siti Budiman kalau anaknya akan menjadi seorang saudagar dan orang kaya raya. Kemudian nasihat Budiman kalau pada akhirnya anaknya menjadi seorang penghulu. Kemudian ada bagian tertentu yang dibahas juga tentang kategorisasi atau bentuk-bentuk atau macam-macam penghulu yang pemangku adat di alam Minangkabau. Kemudian ada yang berbicara tentang nasihat kepada Muhammad Arif ketika dia akan melaksanakan akad pernikahan atau kalau akan berkawin. Kemudian di sini juga disebutkan posisi Muhammad Arif di alam Minangkabau ketika dia sudah menikah, pada akhirnya menjadi seorang sumando atau ipar di rumah tangga, di dalam keluarga perempuan, sehingga disebut di sini tentang kajian sumando. Kemudian nasihat Siti Budiman kepada Siti Arifah, bagaimana dia memiliki adab kalau dia memiliki suami nantinya. Kemudian juga ada pembahasan tentang kategori manusia, apa yang pantas dan yang patut, dan macam-macam penghulu. Kemudian ada juga kategori sasi ulama. Ada kategori ulama yang ulama Matahari dan lain sebagainya. Kemudian juga disebutkan di dalam buku itu tentang bahagian anak muda, kategori anak muda. Kemudian ada juga membahas tentang kategori perempuan atau padusi. Kemudian juga ada kategori orang-orang tua. Ada orang tua topi, tuo, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak tema-tema yang ditulis di dalam buku ini, maka akan ada nilai-nilai etika dan nilai-nilai estetika yang akan kita peroleh ketika kita memang menyelami makna sesungguhnya dari isi fiksi yang non fiksi yang ditulis oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dan juga diinformasikan bahwa karya ini ditulis sesungguhnya dengan menggunakan aksara Arab, tetapi dia adalah Arab Melayu, yang aksara Arab yang digunakan untuk menuliskan bahasa Minang yang terkadang bercampur dengan dengan bahasa Indonesia hari ini. Oleh sebab itu nanti kita akan lebih lanjut mengurai ini dengan membacakan teks karya tulis yang dengan menggunakan bahasa Minang. Kemudian kita coba untuk menyampaikannya di dalam bahasa Indonesia yang baik. Lantas kita akan coba petik apa nilai etik atau akhlak, nilai akhlak perilaku yang harus yang terdapat di dalam tulisan itu, dan juga apa yang menjadi sebuah keindahan di dalam makna etik yang disampaikan di dalam tulisan ini. Mungkin untuk untuk part 1 ini kita cukupkan demikian dulu, dan nanti kita akan lebih lanjut memulai dengan pembahasan pendahuluan sebagaimana yang terdapat di dalam daftar isi di awal tadi.
Oleh sebab itu, sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa pedoman hidup di alam Minangkabau menurut garisan adat dan syarak ini ditulis sebagai wujud penggambaran bagaimana idealnya masyarakat Minangkabau untuk menjalankan adat yang lahir dari syarak atau katakanlah adat dan pusako. Karena Inyak Canduang atau Sek Sulaiman Arasuli itu beliau juga menulis sebuah karya yang berjudul dengan Pertalian Adat dan Syarak. Dan dalam konteks yang seperti ini nantinya kita akan coba kupas bagaimana pertalian adat dan syarak sebagai sebuah karya tulis yang ditulis oleh Inyak Canduang, dan kita coba kompromikan dengan berbagai karya yang beliau hasilkan di abad-abad awal abad 20 itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.